Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang metode pencarian dalam kecerdasan buatan. Beberapa hal yang penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam pencarian. Nah, pencarian itu sendiri adalah satu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan. Nah, ruang keadaan sudah kita bahas di video saya sebelumnya, yaitu merupakan satu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Nah, untuk mengukur performa metode pencarian, terdapat 4 kriteria, yaitu completeness, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi jika solusinya memang ada, kemudian hubungannya dengan time, complexity, berapa lama waktu yang diperlukan, kemudian space, complexity, berapa banyak memori yang diperlukan, dan optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik. Nah, ada 2 teknik pencarian dan pelacakan. Yang pertama adalah pencarian buta, di mana ada pencarian melebar pertama atau kita sebut sebagai breadth first search. Yang kedua adalah pencarian mendalam pertama, depth first search. Teknik pencarian yang lain adalah pencarian terbimbing atau kita sebut sebagai heuristic search. Dibagi menjadi hill climbing atau pencarian bukit dan pencarian terbaik pertama atau best first search. Nah, untuk pencarian melebar pertama, kita masih menggunakan node, di mana semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum level N plus 1. Mulai dari akar, kemudian turun ke level 1 dari kiri ke kanan. Nah, kemudian ke level selanjutnya hingga solusi itu ditemukan. Kalau digambarkan menjadi seperti ini, mulai dari akar, node S, kemudian A. Jika A bukan solusi, maka ke B. Jika B bukan solusi, maka ke C. C bukan solusi ke D, dan seterusnya sampai menuju atau ketemu goal atau tujuannya. Nah, ketika kita menggunakan model ini, keuntungannya adalah tidak akan menemui jalan buntu, karena semua node itu akan dibangkitkan atau diproses. Menjamin ditemukan solusi, dan solusi yang ditemukan pasti itu yang paling baik. Ya. Nah, jika ada satu solusi, maka best first search akan menemukannya. Nah, kelemahannya adalah membutuhkan memori yang cukup banyak, karena setiap node itu nanti dieksekusi. Nah, ketika node itu dieksekusi, maka akan di-save datanya. Nah, sehingga memorinya akan banyak. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah pencarian mendalam pertama. Proses pencarian dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node yang selevel. Nah, keuntungannya adalah memorinya sangat relatif kecil. Nah, secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi. Nah, ketika digambarkan seperti ini, mulai dari S kemudian turun ke A. Jika A itu bukan solusi, maka dia akan turun ke anaknya, yaitu ke node C. Jika C bukan solusi dan dia tidak mempunyai anak, maka dia akan beralih ke level yang setara dengan node C. Kemudian kalau ini bukan solusi, maka dia akan beralih ke B, B ke E, dan seterusnya sampai ke tujuan. Yang berikutnya adalah pencarian heuristik. Pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik, karena memang aksesnya cukup lama dan memori yang diperlukan itu sangat besar. Nah, metode heuristik diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang lebih besar. Nah, menggunakan satu fungsi yang menghitung biaya perkiraan atau estimasi dari satu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan. Nah, itu pengertian dari fungsi heuristik. Nah, aplikasi yang menggunakan fungsi heuristik adalah Google Deep Blue Machine. Jadi mencari
Ya, misalkan kita mencari teks yang ada di Google, buku. Nah, secara otomatis akan ketika Anda mengetikkan huruf pertama, kemudian huruf kedua, maka yang BU secara otomatis dia akan mencari atau menampilkan kata-kata yang sering ketik ya, sering muncul di Google untuk ditampilkan. Baru K, kemudian U, sampai menuju apa yang diinginkan. Nah, pencarian heuristik, contohnya masalah puzzle. Ini ada keadaan awal dan ini adalah keadaan tujuan. Ya. Saya kira pernah ya melihat permainan seperti ini. Tujuannya adalah posisi kosong, ubinnya ada di tengah, dan urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada beberapa cara yang bisa dipakai, yaitu menggeser ubin kosong ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Nah, kita cocokkan ya, ini mulai start dari pertama. Jika ini akan saya geser ke kiri, maka ya 6 akan berpindah ke kanan. Nah, ubin kosong berpindah ke kiri. Kemudian, jika ubin ini saya geser ke kanan, maka dia akan bertukar tempat dengan angka 5. Ya. Kemudian ketika di atas, ya, kita lukir ke atas, maka ubin kosongnya ada di atas. Nah, informasi yang kita peroleh, ya, yang menempati posisi benar untuk ini sesuai dengan tujuan, 1 sesuai, 2 sesuai, 3 sesuai, ya, 4 sesuai, 5 sesuai, 6 sesuai. Jadi ubin yang benar dengan tujuan jumlahnya adalah 6. Ya. Begitu pun juga ini. Ya. Ini berarti yang menempati posisi benarnya adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Ketika kita masuk ke ubin geser ke atas, yang menempati posisi benar adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, atau kita bisa bangkitkan lagi. Nah, kita lihat levelnya. Nah, belum ada yang sesuai dengan tujuan. Yang menempati posisi lebih banyak, ya, benarnya adalah H6. Maka H6 ini kita bangkitkan lagi. Kita geser ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Ya, begitu seterusnya sampai sesuai dengan tujuan. Nah, nanti akan ditemukan langkah, ya, atau proses dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, selain informasi yang diberikan itu berupa posisi benar, juga bisa berupa posisi salah. Kalau kita pakai posisi yang salah, maka yang kita ambil adalah posisi salah yang paling sedikit. Ya. Ini juga sama gerakan, berarti kita pilih gerakan yang paling sedikit. Nah, untuk pencarian heuristik ada 4 metode. Yang pertama adalah pembangkit dan pengujian atau kita sebut sebagai generate and test. Kemudian hill climbing, burst first search, dan simulated annealing. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas untuk yang pembangkit dan pengujian atau kita sebut generate and test. Pada prinsipnya, metode ini merupakan penggabungan antara DFS dengan pelacakan mundur, yaitu bergerak ke belakang menuju keadaan awal. Contohnya adalah di sini, ya, ada seorang salesman ingin mengunjungi N kota, banyak kota. Jarak antara tiap kota sudah diketahui. Nah, ingin mengetahui rute terpendek, di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat 1 kali saja. A, B, C, D, ada 4 kota. Jarak A dan B itu 8. B ke C itu adalah 5, C ke D adalah 6, dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan note, ya, mulai dari akar, ada 4 kota, A, B, C, D. A kemungkinannya bisa melewati B, C, D. Nah, kemudian
Dari not B, kemungkinannya bisa melatih C dan D. Jadi bacanya A, B, C, D. A, B, C yang belum adalah D. A, B, D yang belum adalah C. Begitupun juga dengan yang lain. Maka di sini akan ada berapa jalur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu not A itu ada 6 jalur. Berarti kalau 4 not berarti 6 dikali 4, yaitu 24 jalur. Nah, cara penyelesaiannya adalah di sini. Lintasan yang pertama ditemukan A, B, C, D. Kita lihat A, B, C, D. Panjang lintasannya adalah A, B, C, D. Dijumlahkan ketemunya adalah 19. Lintasan yang terpilih adalah A, B, C, D karena belum ada pembandingnya. Lintasan yang terpilih adalah 19. Lintasan yang kedua, A, B, D, C. Kita lihat A, B, D, C, panjang lintasannya adalah 18. Kita lihat, kita bandingkan dengan lintasan sebelumnya. Ya, berarti 19. Lebih pendek mana? Nah, berdasarkan pertanyaannya, kita cari jarak yang terpendek, berarti yang terpilihnya adalah 18. Ya. Jalur C itu adalah A, C, B, D. Ditemukan 12. Kita bandingkan dengan jalur sebelumnya adalah 18, yang paling pendek adalah 12, maka yang terpilih adalah 12. Sampai seterusnya, ya, sampai habis 24 jalur. Nah, di sini sudah ditemukan, ya, ada 2 jalur yang terpilih, yaitu ACBD atau DBCA, dengan panjang lintasannya adalah 12. Gitu ya. Oke, ini adalah kita menggunakan model generate and test. Kemudian, nah, ini ada soal, silakan Anda selesaikan, masih sama menggunakan 4 not ABCD dengan jarak yang sudah tertera di gambar. Silakan Anda selesaikan dan kumpulkan di e-learning. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.